Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Adapun hubungan antara manajemen sumber daya dengan proses manajemen, yang pertama yaitu perencanaan, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur untuk menyusun rencana dan melakukan peramalan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan dan membuat jalur wewenang, lalu mengomunikasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu penyusunan staf, yaitu menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, dan menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, lalu mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat yaitu kepemimpinan, mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja dan memotivasi bawahan. Yang kelima itu pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi, memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar ini, melakukanlah koreksi jika dibutuhkan. Yang pertama yaitu melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua itu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga yaitu memilih calon karyawan. Dan yang keempat yaitu mengkoordinasikan dan melatih karyawan baru, terus mengatur upah dan gaji, memberikan kompensasi kepada karyawan, terus memberikan insentif dan keuangan. Besar. Proses perencanaan SDM dibagi menjadi beberapa langkah yang meliputi persediaan tenaga kerja. Saat ini langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Kemudian HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang selanjutnya itu pengimplementasian SDM. Kita ketahui dibutuhkan supply and demand. SDM harus bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan. SDM yang sudah dibuat, strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM itu sendiri. Mungkin itu untuk jawaban nomor 3. Pertama yaitu mereview tanggung jawab pekerjaan karyawan yang ada. Langkah pertama yang harus perlu dilakukan dalam membuat analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam perusahaan. Hal ini harus bisa dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan kesesuaian jabatan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu pencarian di internet dan melihat contoh job description. Meskipun kita tidak ingin menyalin deskripsi pekerjaan perusahaan lain, melihat beberapa referensi akan membantu dalam menulis deskripsi pekerjaan Anda sendiri. Anda dapat menemukan contoh deskripsi pekerjaan dengan melakukan pencarian di internet mengenai contoh job description, atau Anda dapat melihat postingan pekerjaan untuk posisi yang sedang dipekerjakan perusahaan. Anda juga dapat melihat
situs di internet untuk melihat bagaimana orang menggambarkan pencapaian mereka dalam suatu pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang terdaftar di situs-situs seperti salary.com atau payscale.com juga merupakan alternatif situs yang dapat digunakan sebagai referensi. Yang ketiga yaitu menganalisis pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Tidak setiap pekerjaan di dalam perusahaan teroptimalkan. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang belum selesai atau proyek penting yang harus kita pindahkan dari satu departemen ke departemen lain. Yang keempat yaitu meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa, melakukan benchmarking kepada perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa juga dapat dilakukan. Yang kelima yaitu menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Dalam proses analisis jabatan juga sangat penting untuk Anda dapat menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut, sehingga hal ini akan membantu kita dalam melakukan evaluasi dari jabatan tertentu. Misalnya, jika Anda melakukan analisis jabatan untuk posisi tenaga penjualan dan menentukan bahwa hasil yang dibutuhkan adalah mampu menjual 100 produk per hari, maka hal ini dapat menjadi indikator ketika nanti dilakukan evaluasi jabatan. Menurut saya tidak, karena kenapa? Jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam melakukan pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil memenuhi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi perusahaan yang menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua itu merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Lalu tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan di pekerjaan media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga dapat menggunakan layanan portal khusus pencari kerja online seperti Jobstreet, Indojob, Career.com, dan lain-lain. Perusahaan juga dapat menggunakan untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Tim SDM juga dapat mencari melalui filter atau menempatkan iklan untuk menemukan kandidat berkualitas lebih tinggi. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara dengan iklan pekerjaan yang efektif. Lamaran pekerjaan akan segera tiba sebelumnya. Pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi. Jika pelamar terlalu banyak, untuk menyederhanakan proses, Anda juga dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks, memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang akan. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format tetap, namun pewawancara mungkin memiliki beberapa pertanyaan terencana yang disiapkan sebelumnya. Ini adalah metode penelitian kualitatif di mana pertanyaan disiapkan selama wawancara. Karena wawancara tidak direncanakan, ia memiliki pendekatan informal
di mana percakapan yang bersahabat terjadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Agar perusahaan dapat memantau pekerjaannya supaya lebih rajin dan lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan, perlu penyesuaian bertujuan supaya sesuai dengan apa yang dikerjakan di bisnis. Dalam menyusun strategi kompensasi, selain dua hal penting di atas, ada beberapa komponen yang utama yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, posisi penggajian dibandingkan pasar dalam satu industri atau industri lain dengan uraian pekerjaan yang relatif sama. Yang kedua itu komposisi penggajian, umumnya diterjemahkan dalam beberapa bagian kompensasi dan beberapa bagian kompensasi variabel. Yang ketiga yaitu komponen remunerasi, yaitu pembagian persentase komponen-komponen kompensasi. Yang keempat itu hubungan antara tingkat kinerja dengan kompensasi yang diberikan. Lalu yang kelima yaitu anggaran perusahaan.